Selamat pagi. Baiklah, yang kami hormati dosen kami Ibu Laila Suraya. Perkenalkan, nama saya Lena Yanti Huta Barat dan teman saya Muhammad Ansor Dalimunte. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Audit Siklus Perolehan dan Pembayaran. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, bagaimana e-commerce mempengaruhi akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi akun-akun dan kelompok transaksi di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Dan yang ketiga, bagaimana penjelasan ataupun metodologi perencanaan pengujian terinci saldo untuk hutang usaha ataupun dagang dengan menggunakan model risiko audit. Baiklah, yang menjadi pembahasan pertama yaitu pembelian yang salah menyamarkan kelebihan salah saji atas laba. Pada tanggal 25 November 1995, Contrognis Corporation mengumumkan bahwa anggota tim manajemen seniornya melaporkan lebih saji atas laba dan bahwa akan ada penyelesaian yang material terhadap laporan keuangan yang diaudit pada tahun tersebut. Eksekutif senior tersebut mengelak pengendalian intern Comptronics dengan menghindari departemen pembelian dan penerimaan sehingga tidak ada satupun yang akan menemukan rencana yang licik tersebut. Baiklah, pengendalian intern perusahaan tersebut melalui akuisisi dan transaksi pengeluaran kas biasanya mengharuskan adanya pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur ataupun vendor sebelum pembayaran dilakukan. Siklus transaksi utama yaitu siklus perolehan dan pembayaran atau biasa disebut dengan acquisition and payment cycle adalah pembelian barang dan jasa mencakup hal-hal semacam pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan, perbaikan, dan pemeliharaan serta riset dan pengembangan. Yang kedua yaitu akun dan kelompok transaksi di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Tujuan keseluruhan di dalam audit siklus perolehan dan pembayaran yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Ada beberapa yang termasuk ke dalam akun ataupun kelompok transaksi siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama, perolehan barang dan jasa. Kedua, pengeluaran kas. Ketiga, retun penjualan dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi bisnis di dalam siklus beserta dokumen dan catatan terkait. Siklus perolehan dan pembayaran melibatkan setiap keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna menjalankan operasi perusahaan. Permintaan barang ataupun jasa oleh pegawai adalah titik awal dari siklus. Formulir permintaan dan persetujuan yang diwajibkan tergantung pada sifat barang ataupun jasa serta kebijakan dari perusahaan. Yang pertama yaitu permintaan pembelian. Permintaan pembelian adalah permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang berwenang. Bentuknya dapat berupa permintaan perolehan untuk bahan-bahan oleh mandor ataupun pengawas gudang. Yang kedua yaitu pesanan pembelian, di mana pesan pembelian adalah dokumen yang mengidentifikasi ataupun mendeskripsi jumlah dan informasi terkait untuk barang dan jasa yang hendak dibeli perusahaan. Yang ketiga, pesanan pembelian. Pesanan pembelian adalah dokumen yang mengidentifikasi deskripsi serta guna untuk mendapatkan barang dan jasa. Keempat, laporan barang, dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud diterima. Yang kelima, berkas transaksi pembelian. Berkas dihasilkan melalui komputer yang meliputi semua transaksi. Yang keenam yaitu jurnal ataupun daftar perolehan. Laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi perolehan yang biasanya mencakup nama pemasok, tanggal, jumlah, dan kelompok akun dari setiap akun transaksi. Yang ketujuh yaitu faktor pemasok.
adalah dokumen yang menunjukkan hal-hal seperti deskripsi serta jumlah barang dan jasa yang diterima. Yang ke-8 yaitu memo debit. Adalah dokumen yang menunjukkan pengurangan jumlah yang menjadi hak pemasok karena pengembalian barang ataupun pengurangan harga. Yang ke-9, voucher. Dokumen ini biasanya digunakan oleh organisasi sebagai sarana formal pencatatan dan pengendalian perolehan. Ke-10, berkas ataupun induk hutang usaha ataupun dagang. Berkas induk hutang usaha atau dagang adalah berkas untuk mencatat masing-masing perolehan. Ke-11, neraca saldo hutang dagang. Neraca saldo hutang dagang adalah usaha berisi daftar jumlah barang ataupun hutang ke pemasok atau untuk setiap faktor voucher pada suatu titik waktu tertentu. 11 yaitu laporan pemasok. Laporan pemasok adalah laporan yang disusun setiap hari oleh pemasok yang menunjukkan saldo awal, perolehan, retun, dan pengurangan harga serta pembayaran ke pemasok. Selanjutnya yaitu cek. Cek adalah dokumen yang digunakan untuk membayar setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. Baiklah, selanjutnya bagaimana e-commerce mempengaruhi siklus perolehan dan pembayaran. E-commerce mempengaruhi siklus perolehan dan pembayaran melalui perusahaan-perusahaan menggunakan opsi internet dan e-commerce lain untuk mempersingkat proses. Baiklah, sekian hasil presentasi dari makalah kami yang berjudul Audit Siklus Perolehan dan Pembayaran. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami minta maaf dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lena, yaitu metodologi perancangan, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Pertama, kita harus memahami pengendalian intern, baik itu perolehan dan pembayaran. Ada pengendalian intern kunci untuk setiap fungsi bisnis. Pengendalian intern kunci itu antara lain yang pertama itu ialah otorisasi pembelian atas perolehan, pemisahan wewenang dan tanggung jawab, penjagaan aktiva dari fungsi lain. Terus pembukuan tepat waktu dan penelahan transaksi secara independen. Dan terakhir yaitu otorisasi pembayaran. Terus mengestimasi risiko pengendalian yang direncanakan baik perolehan dan pembayaran. Selanjutnya mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian. Dan yang terakhir merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi perolehan dan pembayaran untuk memenuhi transaksi terkait prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan terkait pada waktu. Ada 4 dari 6 tujuan audit terkait transaksi perolehan yang mendapat perhatian khusus, yaitu perolehan yang dibukukan adalah barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan klien. Terus perolehan yang ada telah dibukukan, dan perolehan telah dibukukan secara akurat, dan perolehan telah diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo hutang usaha. Dalam metodologi tersebut ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban hutang usaha dan menentukan salah saja yang dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk akun hutang usaha. Dan taksirlah risiko pengendalian untuk hutang usaha. Dan yang tahap kedua yaitu rancangan dan laksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Terus yang tahap ketiga yaitu rancangan yang dilaksanakan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Dan tahap ketiga terakhir yaitu rancangan pengujian terperinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo, prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan terkait pada waktu. Prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Prosedur analitik: bandingkanlah saldo akun beban terkait perolehan dengan tahun lalu, kemungkinan salah saja akun hutang usaha dan beban. Dan telah daftar hutang usaha atas kewajiban yang tidak bisa, yang pemasoknya fiktif,
dan tidak berbunga. Kemungkinan klasifikasi salah saji untuk hutang non-usaha. Dan bandingkan masing-masing hutang usaha dengan tahun lalu, kemungkinan akun yang dapat dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Dan kalkulasi rasio seperti pembelian dibanding dengan hutang usaha dan hutang usaha dibanding dengan hutang lancar. Kemungkinan akun yang tidak dibukukan atau akun fiktif atau salah saji. Prosedur umum audit antara lain: pertama, periksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas periode akuntansi berikutnya. Dan periksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah akhir tahun. Terus, telusuri laporan penerimaan yang dibuat sebelum akhir tahun ke faktur pemasoknya. Dan telusuri pemasok yang memperlihatkan saldo terhutang ke neraca saldo. Selanjutnya, kirimkan konfirmasi ke pemasok yang melakukan bisnis dengan klien. Dan pengujian pisah batas. Terus hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Dan yang terakhir yaitu persediaan masih dalam perjalanan. Mungkin sampai di sinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.